Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69 sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, setelah seharian beraktivitas, tidur menjadi cara yang paling efektif untuk beristirahat baik secara fisik maupun mental. Tidur merupakan kegiatan pasif yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran manusia. Dengan tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan stamina dan siap menghadapi aktivitas keesokan harinya. Namun jika seseorang mengalami kurang tidur, dampak negatif dapat dirasakan seperti perubahan mood, rasa lelah, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, disarankan agar kita tidur dengan waktu yang cukup, sekitar 6 hingga 8 jam setiap harinya. Dan jika memungkinkan dapat meluangkan waktu untuk tidur siang sejenak. Dalam Al-Quran terdapat kutipan yang menyebutkan bahwa tidur di malam dan siang hari merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan juga mengajarkan kita untuk mencari rahmatnya. Surah Ar-Rum ayat 23 menyatakan, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa waktu yang tidak disarankan untuk tidur dan yang disarankan kapan waktunya tidur. Maka dari itu, demi meraih rahmat Allah, sebaiknya kita mempelajari kapan saja waktu yang dimaksud. Dalam ajaran Islam, tidur juga memiliki panduannya sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak tidur, lakukanlah wudhu seperti yang dilakukan sebelum sholat. Setelah itu berbaringlah menghadap ke sisi kanan tubuhmu, lalu ucapkanlah, "Ya Allah, aku menghadapkan wajahku sepenuhnya kepadamu dan menyerahkan segala urusanku kepadamu dengan harapan dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berpaling dan tempat berlari darimu kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Dengan begitu, jika kita meninggal dalam tidur, kita akan meninggal dalam keadaan fitrah. Rutinitas tidur kita bisa berpola atau berulang-ulang pada waktu yang sama. Manusia misalnya, jika seseorang porsi makan, artinya jika sudah cukup kenyang maka tidak bisa tidur atau makan lagi, adalah irama 24 jam dalam tubuh manusia. Misalnya jika seseorang tidur pada jam 9 atau 10 malam dan bangun pagi, tubuh akan segar karena tidurnya cukup dan berkualitas. Namun setelah beraktivitas di pagi hingga tengah hari, seseorang akan merasa mengantuk karena ritme sirkadian. Setiap orang memiliki ritme sirkadian yang berbeda, termasuk usia mereka. Fenomena ritme sirkadian ini terungkap dalam penelitian mengenai waktu tidur di mana seseorang diisolasi dalam ruangan tanpa lampu buatan selama 10 hari. Pada awalnya orang tersebut tidur selama 10-11 jam sehari. Tetapi setelah penelitian berlanjut, mereka hanya tidur selama 8 jam. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa manusia membutuhkan tidur selama 8 jam. Sejarah juga menunjukkan kemunculan lampu atau penerangan buatan telah mengubah jam aktivitas, sehingga manusia dapat beraktivitas hingga malam, yang mengakibatkan tidur menjadi berantakan. Karena pola tidur terganggu, maka kita akan mengantuk pada jam-jam sibuk, bahkan pada waktu yang dilarang tidur.
Tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari adalah waktu yang dilarang tidur. Pada waktu ini, diyakini dapat menghambat seorang untuk memperoleh berkah dalam rezeki dan umur. Meski pada umumnya, suasana pagi hari setelah sholat subuh terasa begitu nyaman untuk kembali berbaring. Namun disarankan untuk menghindarinya karena tidak disenangi oleh Nabi. Pasalnya, saat-saat tersebut dianggap sebagai saat yang penuh dengan keberkahan dalam mendapatkan rezeki. Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Selain menyebabkan rasa malas untuk melakukan aktivitas setelahnya, tidur di waktu ini juga dapat menghambat datangnya rezeki karena sudah kehilangan berkah dari Allah. Dari Sar bin Wadi'ah Al-Ghamidi, Nabi bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Ibnu Qayyim berkata tentang keutamaan awal hari dan ma'rufnya menyanyiakan waktu dengan tidur dengan berkata termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang saleh adalah tidur antara salat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Ibnu Qayyim menempatkan hukum tidur sehabis salat subuh sebagai makruh, berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali. Walaupun tidak haram dilakukan karena hal ini bisa melalaikan firman Allah surah Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Maka dari itu Uwas bin Zubair, salah satu dari 7 ahli fikih Madinah dari generasi tabi'in, bahkan sampai melarang anaknya tidur setelah subuh. Karena keberkahan dari Allah sudah dijelaskan dengan tegas. Kemudian menurut pengetahuan di bidang kedokteran, tidur di waktu ini sebaiknya dihindari karena berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh. Dan sejalan dengan waktu, jika seorang telah cukup tidur pada malam sebelumnya, maka disarankan untuk tetap terjaga setelah subuh. Selain itu, berdasarkan penelitian, kesehatan tidur di waktu pagi hari dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh, di mana tubuh akan menjadi lebih lemah, lesu. Maka tidak heran jika tidur di pagi hari, apalagi dalam waktu yang lama, dapat menghambat rezeki. Umat Islam tidak dianjurkan tidur setelah masuk waktu asar. Setelah melaksanakan salat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk, lantaran umat Islam biasanya merasa lelah usai beraktivitas seharian. Namun jam setelah melaksanakan salat asar dan menjelang maghrib ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur. Dalam ajaran Islam, tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dari Aisyah dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Meski para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif, namun hadis ini masih relevan dalam konteks fadl al-amal atau perbuatan keutamaan menurut cerita dari Habib Zain bin Smith. Suatu ketika ada seseorang yang meragukan penjelasan dari seseorang pendakwa mengenai resiko tidur setelah waktu asar. Dia pun tertarik untuk mencari kebenaran, lalu memutuskan untuk tidak mencoba tidur setelah sholat asar, dengan harapan dapat membuktikan apakah tidur pada waktu tersebut benar-benar membawa risiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Dengan tekad yang bulat, orang tersebut menjalankan salat asar dan kemudian merebahkan tubuhnya untuk tidur. Ia pun tertidur dengan pulasnya dan
tak menyadari waktu berlalu hingga ia terbangun saat tengah malam telah tiba. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata, kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila. Pendakwa tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang lebih hal ini engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur? Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia pun membenarkan ucapan pendakwa tersebut dengan penuh rasa malu. Memang jika kita rasakan sendiri, setiap pertama kali kita tidur di waktu sore, ternyata waktu asar akan merasa kebingungan setelah bangun dari tidur. Bahkan ada sebagian orang yang mengalami gangguan kejiwaan serius setelah tidur di waktu asar, karena hal ini dilakukan selama 40 waktu berturut-turut. Sementara itu, menurut pengetahuan kedokteran, pada saat asar juga tidak dianjurkan untuk tidur, karena pada malam harinya sudah cukup tidur dengan kualitas baik. Saat waktu asar ini adalah saat dimana tubuh masih segar, vitalitas juga sedang meningkat ketika berpuasa atau tidak sedang mengkonsumsi makanan pada jam-jam makan siang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah di setiap tidur kita. Kita dilarang tidur di waktu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, karena waktu tidur sesudah subuh akan menjauhkan rezeki, dan tidur waktu setelah sholat asar akan mengakibatkan gila. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.